Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah SPD. Saya adalah seorang guru di SD Ma'arif Ponorogo sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya di SD Ma'arif Ponorogo, Jawa Timur. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 3 dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, ciri-ciri makhluk hidup. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Semua hadir, Bu. Oh, semua hadir ya. Terima kasih sudah hadir pada pembelajaran kali ini. Coba sebelum kita memulai pembelajaran, biar kita diberi kelancaran, coba ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan kepada Allah dalam doa tadi dikabulkan dan dalam pembelajaran kali ini diberikan kelancaran. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh teman kita Eldeva. Silakan. Semuanya mohon untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban
silakan duduk. Semuanya duduk kembali. Ya, terima kasih. Untuk lebih semangatnya kita tepuk ice breaking dulu ya. Tepuk reog. Hae hae. Huya huya. Huya. Baik anak-anak. Untuk kali ini materi kita adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ada pada tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup pembelajaran yang ke-1. Pada materi yang telah lalu, kita mempelajari tentang makhluk yang hidup dan makhluk yang tidak hidup, serta mengenal lambang bilangan. Tujuannya apa? Mengapa kita harus mempelajarinya? Agar kita mampu mengetahui bagaimana makhluk hidup itu, ciri-cirinya bagaimana, dan bilangan serta nilai tempatnya. Baik, kita akan masuk ke kegiatan inti. Baik, Bu Guru punya pertanyaan pemantik. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah makhluk yang bisa bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup itu ada perbedaan dengan makhluk yang tidak hidup. Oke anak-anak ya, pembelajaran kali ini sesuai dengan yang kita rencanakan, Bu Guru membentuk kelompok, 3 kelompok ya. 3 kelompok akan diacak, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tolong membentuk kelompok yang telah ditentukan kemarin. Silakan. Ketua kelompok 1 adalah siapa kelompok 1? Ozi. Kelompok 2? Devan. Kelompok 3? Kevin. Oke. Semuanya fokus ke monitor. Untuk literasi beberapa menit, tolong dibaca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan bagian dari makhluk hidup. Ketika makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri dengan fungsinya masing-masing. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, membutuhkan makan dan minum, peka terhadap rangsangan, bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, terima kasih. Itu tadi adalah bagian kecil dari penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Poin pertama adalah bergerak. Kedua, membutuhkan makanan dan minum. Peka terhadap rangsang, bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Baik. Coba sekarang setelah kita literasi beberapa menit, sekarang kita akan coba fokus ke layar monitor. Siapa sajakah makhluk hidup itu? Coba diulang lagi. Siapa sajakah makhluk hidup itu? Manusia, hewan, tumbuhan. Ya, makhluk hidup itu kalau yang kita tahu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kalau batu termasuk makhluk hidup? Bukan. Coba gambar ini. Kalian bedakan. Ini bisa bergerak, ini juga bisa bergerak. Kira-kira yang makhluk hidup yang mana? Kucing. Mobil bukan makhluk hidup?
Karena tidak makan. Tidak apa? Tidak berkembang biak. Tidak berkembang biak. Tidak bisa menjadi banyak. Kalau kucing bisa beranak, bisa berkembang biak. Oke, selanjutnya fokus ya anak-anak. Coba lihat ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak adalah berpindah tempat. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan anggota tubuhnya. Kalau manusia bergerak dengan cara apa? Berjalan atau berlari. Kalau burung terbang. Kalau ikan dengan siripnya. Selanjutnya kita lihat ciri yang kedua. Makhluk hidup adalah cirinya yang kedua adalah apa? Bernafas. Masing-masing makhluk hidup bernafasnya berbeda-beda. Ada yang bernafas dengan paru-paru, yaitu manusia. Ada yang bernafas dengan insang, yaitu ikan. Ada yang bernafas dengan trakea, yaitu serangga. Ada yang bernafas dengan stomata, yaitu tumbuhan. Stomata ada di mana? Stomata ada di daun. Selanjutnya, ciri selanjutnya. Makhluk hidup apa cirinya yang ketiga? Membutuhkan makanan. Kalau tidak makan, makhluk hidup tidak punya energi. Energinya dari mana? Dari makanan dan minuman. Tetapi cara makannya dan yang dikonsumsi berbeda-beda. Kalau kita bisa memakan daging, bisa memakan tumbuhan. Kalau hewan, ada yang daging saja, ada yang tumbuhan saja, dan ada yang memakan daging juga tumbuhan. Energi makanan itu untuk kita supaya menjadi kuat, bisa bergerak kemana-mana. Selanjutnya, ciri yang keempat, apa ini? Apa ciri yang keempat? Coba yang keras, Haidar. Tumbuh. Tumbuh itu kemana tumbuh itu? Atas. Iya, tumbuh itu menjadi besar dan tinggi. Kalau ayam ketika kecil, masih kecil, lalu menjadi ayam remaja, ayam dewasa. Manusia juga gitu. Asalnya manusia dari apa? Bayi. Kemudian anak-anak atau balita. Kemudian remaja. Setelah itu menjadi dewasa. Itu yang namanya tumbuh. Kalau tumbuhan mulai dari biji, lalu tumbuh berkecambah, tumbuh daun, tumbuh akar, lalu menjadi tumbuhan yang dewasa. Itu tumbuh. Selanjutnya apa ini? Berkembang biak. Berkembang biak itu bagaimana berkembang biak? Menjadi banyak. Contohnya pamanmu punya ayam 2, lalu bertelur. Ayamnya akan berkembang biak menjadi 4, bisa menjadi 6. Ayah ibumu asalnya 2, ayah dan ibu, lalu ada anaknya. Itu namanya bertambah, namanya berkembang biak. Kalau pesawat bisa nggak berkembang biak? Tidak. Mobil meskipun bergerak tapi tidak bisa berkembang biak. Hanya makhluk hidup yang berkembang biak. Selanjutnya, nah, apa ini? Apa ini? Coba kalian baca, peka terhadap rangsangan itu bagaimana? Jika kita melihat sinar matahari dengan cepat kita akan
Sudah. Apa ya organ tubuh kita itu ketika terkena sesuatu lalu bereaksi? Itu namanya peka terhadap rangsang. Contohnya, ketika kita kena api yang panas langsung kita ketika kena sinar matahari langsung kita pejam, silau ya. Terus tumbuhan peka terhadap rangsang, contohnya tumbuhan apa? Putri malu. Putri malu. Pernah memegang putri malu? Pernah. Kalau kita pegang bagaimana putri malu itu? Menutup. Daunnya akan Menutup. daunnya akan Menutup. iya, menutup atau menguncup. Terus apa lagi? Lah itu coba yang pernah lihat muter-muter kayak cacing itu lah ya. Apa namanya? Kaki seribu. Ketika dipegang dia akan bulat seperti lingkaran. Selanjutnya peka terhadap rangsang. Nah, sekarang ini yang terakhir. Apa yang terakhir? Adaptasi dengan lingkungan. Coba dibaca yang keras. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan Atau adaptasi. kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi dimiliki oleh semua makhluk hidup. Kemampuan ini bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Salah satu contohnya adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering akan memiliki daun yang kecil seperti kaktus, atau tumbuhan yang hidup di tempat kering akan memiliki daun yang lebar dan tipis seperti tumbuhan teratai. Ya, sudah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Kalau gitu Bu Guru yang bertanya. Tolong dijawab. Ciri yang pertama tadi. Kelompok sini. Apa yang pertama tadi? Bergerak. Terus bernafas. Terus berkembang biak. Terus peka terhadap rangsangan. Yang lainnya terus membutuhkan makan dan minum. Terus ke atas itu namanya apa? Bertambah besar, tumbuh. Dari sini sudah mengerti? Sudah. Baik. Untuk materi yang tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup, kalian Bu Guru anggap sudah paham, sudah mengerti ya. Tadi sudah satu-satu sudah menyebutkan. Selanjutnya kita akan ke mengamati bilangan, yaitu bilangan cacah. Apa bilangan cacah itu? Yaitu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Coba Bu Guru tanya, bilangan cacah itu apa? Bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Selanjutnya, dalam bilangan cacah itu kan ada angka 0, ada angka 1, ada angka 2 dan seterusnya. Kenapa bilangan disebut angka? Bilangan itu menyimbolkan tentang jumlah suatu benda. Misalnya, Bu Guru punya benda ini spidol, jumlahnya berapa? 1. Maka akan kita tulis angka 1 ya. Bilangan itu untuk menyebutkan jumlah suatu benda itu ada berapa gitu ya. Terus setiap bilangan itu mempunyai urutan ya. Ada urutannya dari yang terkecil
Bisa urutannya dari yang terbesar. Di dalam bilangan seperti 1 ini ya, jika kita tulis 1, maka kita menuliskannya adalah dengan huruf. Misalnya ya, itu 425. Cara menuliskannya adalah dengan huruf 425. Menuliskannya adalah pakai huruf 425. Bisa bedakan ya cara menulis huruf. Cara menulis hurufnya, angka 425 adalah menggunakan huruf 425. Yang ini disebut bilangan ya. Atau nama lain bilangan adalah angka. Setiap angka menempati tempatnya ya. Setiap angka menempati apa? Tempatnya. Coba cara menentukan nilai tempatnya. Bisa dengan cara mengalihkan dengan nilainya. Lihat, 1124. Angka 1 kan nilainya 1000, berarti kita kalikan 1000. 100 nilainya 100, 1 kita kalikan 100. 2 nilainya 10, kita kalikan 10. 4 nilainya 1, kita kalikan 1. Ya, coba ini 1. Ini 1 adalah menempati apa kalau cuma 1? Satuan. 12. 1 menempati satuan apa puluhan? Satuan apa puluhan ini tempatnya? 12. Ini yang 1 adalah puluhan, yang 2 adalah satuan. Ayo diingat lagi. Coba. 1 angka yang jumlahnya cuma 1. 1 ini adalah satuan. 12 angkanya ada 2. Ada 1, ada 2. Yang belakang adalah nilainya menempati tempat satuan. Yang 1 menempati tempat puluhan. Sekarang 124. Ayo diuraikan. 4 menempati apa? Satuan. Dilihat 2 puluhan. Ini 1 Ratusan. Coba. Yang ini coba. Ini menempati apa ini? Satuan. Yang keras. Ayo kelompok sana. Yang ini. Puluhan. Yang ini. Ratusan. Ulangi lagi. 5 nilai tempatnya adalah satuan. 2 puluhan. 4 ratusan. Ini kalau angkanya 3. Kalau angkanya sampai ribuan, ayo coba dilihat. 7.528. 8 menempati nilai tempat apa? Satuan. Kelompoknya yang kompak jawabnya 2 puluhan. 5 Ratusan. 7 ribuan. ya, paham ya? Cara membacanya adalah menulisnya dengan menggunakan huruf 7.528. Itu ya, paham ya? Dari sini paham ya? Paham. Oke, lanjut. Ini kita sekarang coba Bu Guru
minta kalian untuk berdiskusi tentang materi, untuk diskusikan kelompok materi tentang lambang bilangan, nilai tempat, beserta ciri-ciri makhluk hidup. Coba ketua kelompok maju ke depan. Di dalam ini ada kartu ya. Ada kartu. Kartu ini harus kalian jelaskan dan ditempelkan di situ. Kalian identifikasi untuk diurutkan, diuraikan nilai tempatnya dan cara membaca lambang bilangannya. Silahkan dikerjakan. Semuanya tolong kartunya dibuka. Sebagai petunjuk adalah, coba dibaca. Ayo dibaca. Petunjuknya dibaca, sesuaikan dengan emotikonnya. Lalu perintahnya emotikon yang seperti gambar itu diminta untuk diurutkan diuraikan lambang bilangannya. Langsung diurutkan. Ya, yang lain bantu membuka double tipnya. Ya, betul seperti itu. Emotikonnya dilihat, emotikonnya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai menempelkan kartunya? Sudah sesuai dengan emotikon? Sudah sesuai dengan urutan lambang bilangannya? Sudah. Gilirannya kalian untuk maju ke depan melaporkan tentang materi yang dari awal tadi, kegiatan pembelajaran. Terus kalian sudah melakukan diskusi menempelkan kartu. Secara perwakilan Bu Guru minta untuk maju ke depan dan membacakannya di depan. Baik, mulai dari kelompok 1. Hasil diskusi. 1. Manusia tumbuhan adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang punya ciri-ciri. 2. Bilangan adalah angka yang mempunyai nilai masing-masing. Dari sini, kelompok sini bertanya. Coba ada yang bertanya, silakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya, silakan duduk. Hasil diskusi. 1. Manusia dan tumbuhan adalah makhluk hidup. 2. Masing-masing makhluk hidup punya ciri yang berbeda-beda. 3. Nilai tempat suatu bilangan menunjukkan nilai suatu bilangan. Ya, coba dari sini yang belum bertanya, kelompok sana. Apakah makhluk hidup dapat berkembang biak? Ya. Iya, karena apa berkembang biak? Supaya menjadi banyak. Ya, betul. Baik ya anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kita supaya agak lebih semangat lagi, coba tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, tepuk reog. Hae hae. Hu ya hu ya. Hu ya. Sekali lagi, tepuk reog. Hae hae. Hu ya hu ya. Hu ya. Hebat ya kalian, sudah melakukan pembelajaran kali ini dengan cukup baik, bertanggung jawab. Sekarang coba hasil diskusinya tadi yang kalian tempelkan, tolong dikumpulkan ke depan. Silakan perwakilan. Ya, terima kasih. Kartunya sekalian.
Baik, semuanya sudah tuntas ya. Saatnya kita melakukan evaluasi, yaitu mengerjakan LKPD secara mandiri ya. Masing-masing menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Baik, ayo dibagi ketua kelompoknya. Iya, langsung dikerjakan ya. Mulai. Bagaimana kelompok sini sudah selesai? Sudah. Kelompok sini? Sudah. Dikumpulkan LKPD-nya. Baik. Alhamdulillah ya. Kali ini LKPD sudah dikerjakan dengan baik. Untuk reviewnya pelajaran kali ini adalah materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bahwa makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri diantaranya adalah 1. Bernafas, berkembang biak, tumbuh, bergerak. Apalagi? Peka terhadap rangsang. Apalagi? Membutuhkan makan dan minum. Apalagi? Beradaptasi dengan lingkungannya. Ada yang kira-kira tidak diketahui untuk materi hari ini kurang jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang tanya, nanti Bu Guru bertanya loh. Ayo coba. Dari sini, siapa ada yang tanya? Iya, Eldeva tadi bertanya mengapa pesawat dikatakan bukan makhluk hidup. Kira-kira mengapa pesawat bukan makhluk hidup? Karena pesawat itu meskipun dia bergerak, meskipun dia seperti membutuhkan minum ya bensin itu, tapi dia tidak bisa berkembang biak dan tidak bisa tumbuh. Pesawat itu dikatakan sebagai bukan makhluk hidup. Jadi pelajaran kali ini tadi tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup dan mengenal bilangan caca. Bilangan caca tadi dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Cara mengetahui nilainya sebuah bilangan adalah dilihat dari tempatnya. Jika 1 angka adalah satuan. Jika 2 angka terdiri dari satuan dan puluhan. Jika 3 angka terdiri dari satuan, puluhan, dan ratusan. Jika 4 angka terdiri dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Baik anak-anak, sebagai penutup, tadi kalian sudah melalui banyak materi yang sudah disampaikan Bu Guru ya. Bu Guru minta untuk setiap kalian pembelajaran untuk mempertahankan sikap seperti ini tadi. Sudah bagus bertanggung jawab ya. Menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Dan jangan lupa untuk menjaga karakter sebagai seorang anak-anak yang soleh. Apa itu? Berbakti kepada orang tua, bertanggung jawab, santun, percaya diri. Ya, jangan menjadi anak yang tidak mandiri. Jadi jadilah anak yang mandiri. Jadi untuk materi yang akan datang, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Apa faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya ya untuk pertemuan yang akan datang. Nasihat Bu Guru pada kalian ya, untuk di rumah tetap rajin belajar. Jangan lupa untuk selalu beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tepat waktu, membaca Al-Qur'an, patuh kepada nasihat orang tua. Baiklah, pertemuan kali ini saya minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan ketua kelas. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaman. Ikroman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.